Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nafis Habibi Gunaifi, NPM 2240 Di sini saya akan mempresentasikan ke seorang guru ya dari SMA Widyagama. Saya akan mewawancarai tentang penyimpangan penerapan masyarakat. Tanya pertama itu, apa saja bentuk penyimpangan sosial yang terjadi dalam masyarakat? Kalau yang saya ketahui itu yang pertama mungkin yang paling terlihat itu ya terkait etika dalam berbicara. Etika berbicara saat ini tuh seringkali tidak sesuai dengan yang dulu. Dulu kan ketika kita berkata sesuatu yang kurang baik itu langsung ada yang memperingatkan atau mengingatkan gitu kan. Nah sekarang itu tanpa ada itu kalimat-kalimat yang tidak pantas itu sering keluar dari masyarakat umum. Terus yang paling kelihatan lagi itu penyimpangan tentang pergaulan bebas. Jadi seringkali kita lihat di sekitar kita itu banyak muda-mudi yang berpacaran. Mungkin kalau pacarannya untuk hal yang positif boleh saja, atau ke jenjang yang lebih serius. Yang niatnya itu mungkin boleh, tapi kalau misalnya hanya bermain-main itu kan tidak sesuai etika ketimuran ya. Kita kan menganut budaya timur gitu. Itu yang paling terlihat di penyimpangan sosial. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu apa peran lembaga sosial dalam mengatasi penyimpangan sosial di masyarakat? Peran lembaga sosialnya ya untuk mengatur kembali etika-etika tata cara bermasyarakat yang benar, yang baik, atau melakukan contoh misal ada suatu penyimpangan itu sebagai mediasi atau mediator, melakukan mediasi dengan mediator gitu. Jadi kayak meluruskan kembali mana yang salah dan mana yang benar kayak gitu. Jadi penting banget lembaga sosial itu untuk mengatur penyimpangan yang ada di lingkungan kita. Selanjutnya yaitu konflik. Apa yang menjadi penyebab utama konflik sosial di Indonesia dan bagaimana kesenjangan ekonomi berkontribusi terhadapnya? Yang menyebabkan ya, yang saya ketahui itu karena ada unsur kepentingan. Jadi setiap orang konflik itu terjadi karena ada kepentingan individu atau kelompok sehingga menimbulkan suatu konflik. Jadi mendahulukan kepentingan kelompok atau individu sehingga menimbulkan konflik. Nah hubungannya sama ketimpangan ekonomi, ketika kepentingan salah satu kelompok ini tokoh yang ingin meningkatkan ekonomi suatu kelompok A. Nah maka akan terjadi kesenjangan ekonomi karena kelompok B tanpa ada pemerataan ekonomi akhirnya terjadi kesenjangan kan. Kayak gitu. Jadi intinya ada suatu kepentingan di dalamnya sehingga menimbulkan konflik dan terdapat kesenjangan di dalamnya. Untuk solusinya nih Bu dari konflik tersebut itu apa? Kalau solusinya ya harapannya itu ya tentang pemerataan dan saling gotong royong. Kalau bahasanya dulu ya gotong royong gotong royong dalam membangun. Soalnya kalau mengutamakan kepentingan individu atau kelompok, ya itu tadi bakal ada ketimpangan, bakal ada konflik, kayak gitu. Jadi harus ada pemerataan dalam setiap sektornya. Itu ya. Terima kasih. Dari kesimpulan wawancara hari ini yaitu penerapan masyarakat yang baik menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban serta meningkatkan partisipasi dalam kegiatan sosial seperti gotong royong dan musyawarah. Namun penyimpangan sosial yang terjadi ketika individu atau kelompok melanggar norma yang ada berpotensi menimbulkan masalah dan gangguan dalam masyarakat. Baik, terima kasih. Wawancara hari ini cukup jelas ya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.